Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari tim Audit 3 yang beranggotakan saya sendiri Dina Kurniawati, serta dua rekan saya yaitu Sherly Nur Oktavianti dan Siti Nurrohmah Romdonia Noviana. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai 3 kasus financial fraud di Amerika Serikat. Untuk kasus yang pertama yaitu kasus financial fraud Lehman Brothers pada tahun 2008. Lehman Brothers Holding Inc. adalah sebuah firma jasa keuangan. Sebelum mengumumkan kepailitan pada 2008, Lehman adalah bank investasi terbesar keempat di Amerika Serikat yang bergerak di bidang bank investasi, penjualan dan perdagangan saham dan obligasi, khususnya sekuritas keuangan AS, penelitian pasar, manajemen investasi, saham swasta, dan perbankan swasta. Sebuah artikel di cnnmoney.com yang ditulis oleh Alan Swan dan Roddy Boy pada tanggal 3 Juli 2008 mengindikasikan bahwa kondisi internal perusahaan menjadi salah satu penyebab kejatuhan Lehman Brothers. Dalam artikel yang berjudul How Lehman Lost Its Way, Alan Swan dan Roddy Boy menyebutkan bahwa keputusan Lehman Brothers untuk menekuni bidang usaha yang lebih beresiko berawal dari pertentangan internal di tubuh Lehman Brothers di era 80-an. Pada kuartal 1 tahun 2008, tercatat bahwa Lehman Brothers memiliki aset senilai 782 miliar dolar AS dan equity senilai 20 miliar dolar AS. Penggelembungan aset likuid dalam neraca keuangan Lehman Brothers melemahkan posisi Lehman Brothers dalam menghadapi permasalahan kredit, karena sebagian besar bentuk kekayaan yang dimiliki adalah dalam bentuk yang tidak likuid. Manuver investasi Lehman Brothers di sektor properti akhirnya berakibat buruk pada kelangsungan usaha dari perusahaan pada tahun 1970 yang memiliki peran dalam mempopulerkan instrumen investasi perumahan. Lehman Brothers menginvestasikan 2 miliar dolar AS kepada Santalco, pihak pengembang perumahan sektor prime yang bernama MCA Lister Ranch, ketika terjadi penurunan harga dan permintaan akan properti di Amerika Serikat. Nilai nominal aset yang dimiliki oleh Lehman Brothers pun mengalami penurunan dan menjadi semakin tidak cair. Keraguan terhadap kondisi finansial Lehman Brothers mulai bermunculan. Kondisi likuiditas Lehman Brothers kembali mendapatkan pukulan ketika perusahaan tersebut harus membayarkan sejumlah kerugian akibat kejatuhan sektor subprime kepada lembaga-lembaga yang terlibat perjanjian CDS. Pihak Lehman Brothers berusaha untuk meyakinkan publik dan para investor bahwa kondisi finansial perusahaan raksasa ini masih dalam kondisi yang normal. Pemberitahuan ini dimaksudkan untuk menjaga nilai dan rating dari obligasi dan saham Lehman Brothers, sehingga para investor tidak melakukan penjualan instrumen investasi Lehman Brothers secara besar-besaran yang dapat mengakibatkan harga instrumen-instrumen tersebut merosot jauh dan kehilangan daya tarik. Namun, usaha tersebut tampaknya tidak berhasil. Saham Lehman Brothers kehilangan 50% dari nilainya hanya dalam waktu kurang lebih 4 bulan. Harga saham Lehman Brothers turun dari level 40 dolar AS per lembar sahamnya pada Mei 2008 ke kisaran 25 dolar AS pada akhir bulan Juni dan 16 dolar AS pada bulan Agustus. Akhirnya, pada tanggal 15 September 2008, Lehman Brothers resmi mendeklarasikan kebangkrutan salah satu perusahaan terbesar di Amerika Serikat. Auditor Ernst & Young juga dinilai lalai dan melaporkan hasil audit palsu pada keuangan Lehman Brothers. Menurut laporan itu, Lehman menggunakan rekayasa akuntansi untuk menutupi utang sebesar 50 miliar dolar AS di pembukuannya. Semua itu dilakukan untuk menyembunyikan ketergantungan dari utangnya. Harian Inggris The Financial Times melaporkan, Valukas menemukan kesalahan Lehman sebesar pada para eksekutifnya sendiri karena mereka melakukan berbagai kesalahan penilaian bisnis untuk memanipulasi neraca perusahaan. Namun, laporan tersebut tidak menyimpulkan apakah para eksekutif Lehman melakukan pelanggaran hukum pasar modal. Sejumlah investor Indonesia ternyata ada yang menjadi korban dari
dari bangkrutnya perusahaan sekuritas nomor 4 Amerika Serikat, Lehman Brothers. Mereka membeli surat utang yang diterbitkan Lehman Brothers melalui bank-bank asing di Indonesia. Salah satu korbannya adalah Vincent Lingga. Dia membeli produk protection note atau surat hutang yang diterbitkan oleh Lehman Brothers pada Juli tahun 2007 di Citibank NA, Jakarta. Menurut Vincent, produk tersebut diterbitkan Lehman dengan maturity 4,75 tahun. Produk Lehman itu juga dikaitkan dengan option perjanjian transaksi sekuritas yang dikaitkan dengan indeks saham di Bursa Hong Kong, Korea, dan Bursa Tokyo. Selain itu, PT Bank BNI Tbk juga menyatakan memiliki investasi senilai 7,8 juta dolar AS pada Lehman Brothers. Kemudian ada analisis kasus finance fraud Lehman Brothers pada tahun 2008. Yang pertama itu hasil analisis mengenai identifikasi tempat kejadiannya. Jadi, kasus korupsi Lehman Brothers ini terjadi di Wall Street, New York pada tahun 2008. Skandal kebangkrutan Lehman Brothers pada tahun 2008 telah menjadi peristiwa penting dalam sejarah keuangan global. Kemudian untuk modus fraud-nya, perusahaan Lehman Brothers dituduh telah melakukan skandal akuntansi, yaitu memanipulasi neraca keuangan. KAP Ernst & Young dinilai lalai dalam melaporkan hasil audit yang tidak benar mengenai keuangan Lehman Brothers. Salah satu modus penipuan dalam kasus Lehman Brothers adalah menggunakan trik akuntansi yang disebut Repo 105. Trik ini digunakan untuk menghapus sementara 50 miliar dolar AS dari buku besar Lehman agar terlihat seolah-olah mengurangi ketergantungan pada uang pinjaman. Kemudian, untuk pelakunya, kasus kebangkrutan Lehman Brothers pada tahun 2008 melibatkan berbagai pihak, namun tidak ada pelaku korupsi yang secara langsung atau secara khusus dihukum dalam arti konvensional. Beberapa pihak yang terlibat dalam kasus ini termasuk Lehman Brothers sendiri, yaitu Dick Wolf, Chris O'Meara, Orin Callan, dan Ian Lowick, serta firma akuntan KAP Ernst & Young yang dinilai lalai dalam melaporkan hasil audit yang tidak benar mengenai keuangan Lehman Brothers. Kemudian untuk nilai korupsi atau kerugiannya, nilai kerugian kasus korupsi Lehman Brothers pada tahun 2008 sulit untuk ditentukan secara pasti karena melibatkan berbagai pihak dan produk keuangan yang kompleks. Namun, beberapa kasus kerugian individu telah diungkapkan. Sebagai contoh, seorang investor Indonesia menyatakan telah membeli produk protection notes senilai 50.000 dolar AS yang diterbitkan oleh Lehman Brothers pada Juli tahun 2007. Selain itu juga PT Bank BNI Tbk juga menyatakan memiliki investasi senilai 7,8 dolar AS pada Lehman Brothers. Kemudian ada untuk hukum atau vonis bagi pelakunya. Tidak ada informasi konkret mengenai hukuman yang diterima oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kasus kebangkrutan Lehman Brothers pada tahun 2008, karena tidak ada modus fraud yang terbukti secara hukum. Sehingga saat ini fokus utama telah lebih pada dampak finansial yang ditimbulkan oleh kebangkrutan Lehman Brothers dan tindakan hukum yang diambil terkait dengan hal tersebut. Jadi nggak ada hukuman untuk pelakunya karena tidak terbukti secara hukum, hanya karena kelalaian sepertinya. Kemudian untuk opininya, menurut saya kasus Lehman Brothers ini sangat mengakibatkan krisis kepercayaan dan likuiditas kepada para investor dan kreditor karena kurangnya transparansi yang dapat menyebabkan ketidakpastian dan kerugian yang signifikan dalam sistem keuangan global. Kegagalan tersebut menimbulkan kerentanan dalam sistem keuangan dan kurangnya pengawasan. Keputusan untuk tidak memberikan dana talangan kepada Lehman Brothers dianggap sebagai faktor pendorong krisis yang lebih besar. Secara keseluruhan, hal ini menunjukkan perlunya reformasi dalam regulasi keuangan untuk mencegah terulangnya kejadian serupa. Kemudian untuk kasus yang kedua, yaitu ada kasus financial fraud WorldCom tahun 2002 yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Sherly Nur Oktavianti.
Kemudian yang kedua ada kasus financial fraud WorldCom tahun 2002. WorldCom merupakan perusahaan telekomunikasi yang besar, dengan jumlah karyawannya mencapai 80.000. WorldCom menyediakan layanan telepon jarak jauh dan memiliki backbone jaringan internet terbesar. WorldCom pada awalnya ini berawal dari merger perusahaan Long Distance Discount Service Inc. atau LDDS dengan Advantage Companies Inc. Bernard Ebbers yang sebagai pendiri LDDS ditunjuk sebagai CEO WorldCom. WorldCom pada awalnya merupakan perusahaan penyedia layanan telepon jarak jauh. Selama tahun 90-an, perusahaan ini melakukan beberapa akuisisi terhadap perusahaan telekomunikasi lain, yang kemudian meningkatkan pendapatannya dari 152 juta US dollar pada tahun 1990 menjadi 392 miliar US dollar pada tahun 2001, yang pada akhirnya menempatkan WorldCom pada posisi ke-42 dari 500 perusahaan lainnya menurut versi majalah Fortune. Akuisisi yang besar telah terjadi pada tahun 1998. Pada saat itu, WorldCom mengambil alih perusahaan MCI, di mana perusahaan MCI ini merupakan perusahaan kedua terbesar di Amerika yang bergerak pada bidang telekomunikasi jarak jauh. Dan pada tahun yang sama juga, WorldCom membeli perusahaan UUNet, kemudian perusahaan CompuServe dan jaringan data AOL, yang mengukuhkan posisi WorldCom menjadi operator nomor satu dalam infrastruktur internet. Pada awal tahun 2000, perusahaan komunikasi tersebut sudah mulai mengalami kemerosotan yang disebabkan oleh dot-com bubble atau economic bubble yang terjadi antara tahun 1998 sampai 2000. Ketika bursa saham di negara-negara industri mengalami kenaikan nilai ekuitas secara tajam berkat pertumbuhan industri, sektor internet, dan bidang-bidang yang terkait. Pendapatan mengalami penurunan dan utang semakin banyak. Nilai pasar saham perusahaan WorldCom turun dari sekitar 150 miliar US dollar pada Januari tahun 2000 menjadi hanya sekitar 150 juta US dollar pada 1 Juli 2002. Melihat kondisi tersebut, Bernard Ebbers sebagai CEO, kemudian Scott Sullivan sebagai CFO, dan David Meyers sebagai auditor senior memutuskan mengambil langkah keluar dengan cara mengubah laporan keuangan. Ada dua cara yang mereka tempuh. Yang pertama, mereka membukukan line cost atau biaya jaringan atau biaya yang dibayar oleh WorldCom kepada perusahaan lain untuk jaringan telekomunikasi, seperti biaya akses dan biaya pengiriman pesan bagi WorldCom sebagai pemasukan. Pada tahun 2001 hingga awal 2002, WorldCom memasukkan 3,8 miliar US dollar yang merupakan biaya operasi normal ke dalam pos investasi. Nah, hal ini memungkinkan perusahaan tersebut menekan biaya selama bertahun-tahun. Dengan hilangnya pos biaya operasional ini, maka pos keuntungan menjadi lebih besar, karena biaya yang seharusnya mengurangi keuntungan ini sudah diperkecil. Dengan keuntungan yang terlihat besar, maka akan menunjukkan bahwa kinerja WorldCom ini sangat bagus. Dalam artian, WorldCom ini mengubah laporan keuangannya karena agar dipandang masyarakat ini memiliki citra perusahaan yang baik. Kemudian yang kedua, mereka meningkatkan pendapatan dengan entry akun palsu yang ditulis sebagai akun pendapatan perusahaan yang tidak teralokasi. Selain itu, diketahui bahwa Ebers dipinjamkan uang sebesar 408,2 juta US dollar oleh Dewan Direksi, yang seharusnya digunakan untuk membeli saham WorldCom atau untuk melakukan margin call seiring harga saham yang jatuh, atau margin call adalah tindakan yang dilakukan broker untuk mencegah nilai uang di rekening yang ada jatuh ke bawah margin yang diminta atau digunakan. Nah, sebaliknya, Ebers menggunakan dana tersebut untuk kepentingan kepribadiannya, seperti pembangunan rumah, pengeluaran anggota keluarga, dan lain-lain. Jadi di sini tuh Ebers itu diberikan uang oleh Dewan Direksi yang digunakannya untuk membeli saham, namun uang tersebut disalahgunakan, malah menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadinya seperti pembangunan rumah, pengeluaran anggota keluarga, dan lain-lain.
Pada tanggal 20 Juni diselenggarakan rapat Komite Audit Dewan Direksi untuk mendengarkan Cooper dan Sullivan. Pada pertemuan itu, sang CFO berusaha menjelaskan strategi akuntansi yang dilakukan dan berusaha mendapat dukungan dari para dewan. Namun, hal tersebut gagal. Pada tanggal 24 Juni, Komite Audit meminta Sullivan dan Myers untuk mengundurkan diri sebelum rapat Dewan Direksi hari berikutnya. Jika tidak, mereka akan diberhentikan. Myers ini akhirnya mengundurkan diri, sedangkan Sullivan enggan mengundurkan diri, sehingga akhirnya dipecat. Kemudian pada hari berikutnya, WorldCom mengumumkan kenyataan keadaan keuangan perusahaan mereka keluar. Akhirnya, seluruh dunia mengetahui kalau perusahaan ini telah melakukan pemalsuan pendapatan sebanyak 3,8 miliar US dollar. Kemudian, perusahaan WorldCom ini menyatakan dirinya pilot. Kebangkrutan WorldCom merupakan kebangkrutan terbesar dalam sejarah Amerika pada saat itu dengan nilai asetnya sebesar 103,9 miliar US dollar. Kemudian yang berikutnya ada hasil analisis kasus financial fraud WorldCom tahun 2002. Nah, kasus ini terjadi di negara Amerika Serikat dengan modus fraudnya yaitu capitalization of expense atau capitalizing cost. Salah satu tindakan utama dalam skandal ini adalah menekan biaya-biaya operasional sebagai aset, bukan sebagai beban. Kemudian yang kedua, inflating revenues. WorldCom juga melibatkan praktik menggelembungkan pendapatan perusahaan dengan mencatat pendapatan yang seharusnya tidak sah. Beberapa transaksi ini dianggap fiktif dan digunakan untuk meningkatkan posisi keuangan perusahaan. Kemudian yang berikutnya ada hiding debt. WorldCom menyembunyikan utang perusahaan menggunakan praktik akuntansi yang kompleks. Mereka tidak secara jujur mencatat kewajiban keuangan, sehingga laporan keuangan tidak mencerminkan sepenuhnya resiko keuangan perusahaan. Kemudian yang berikutnya ada internal collaboration. Beberapa individu di dalam perusahaan, termasuk tingkat eksekutif tertinggi, terlibat dalam skandal ini. Keterlibatan dari level manajemen yang tinggi menunjukkan adanya kolaborasi internal dalam melaksanakan praktik-praktik curang. Kemudian yang berikutnya ada auditor's role. Peran auditor juga menjadi fokus karena auditor yang seharusnya independen dan objektif tidak berhasil mendeteksi manipulasi keuangan yang terjadi. WorldCom bekerjasama dengan auditor Arthur Andersen untuk memastikan laporan keuangannya tetap tidak terdeteksi. Kemudian yang berikutnya ada stock price manipulation. Praktik manipulasi harga saham juga dilibatkan untuk memberikan kesan positif kepada pasar tentang kinerja perusahaan. Nah, ini menciptakan ketidaksesuaian antara nilai sebenarnya perusahaan dan nilai yang tercermin dalam sahamnya. Kemudian yang berikutnya ada lack of corporate governance. Salah satu faktor penting dalam kasus ini adalah kekurangan dalam tata kelola perusahaan atau corporate governance. Pengawasan yang buruk dari Dewan Direksi dan Komite Audit memungkinkan praktik-praktik curang ini berlanjut tanpa terdeteksi. Kemudian yang berikutnya ada pelakunya. Terdapat beberapa pelaku dalam kasus financial fraud WorldCom, diantaranya CEO Bernie Ebbers, CFO Scott Sullivan, dan auditor eksternal independen Arthur Andersen. Kemudian ada nilai korupsi atau kerugiannya. Perusahaan telekomunikasi WorldCom telah terbukti memalsukan pendapatannya sebanyak 3,8 miliar US dollar. Dengan hukuman atau vonis bagi pelakunya, untuk Bernie Ebbers akhirnya diganjar penjara selama 25 tahun karena terbukti ikut terlibat dalam penipuan pelaporan akuntansi. Sedangkan Scott Sullivan sendiri itu dikenakan hukuman 5 tahun penjara. Kemudian, yang berikutnya ada opini. Dari kasus ini dapat dikatakan bahwa WorldCom merupakan salah satu contoh dari sebuah peradaban yang menempatkan ilmu akuntansi hanya mengarah kepada kepentingan pemilik modal atau stakeholder. Di sini, ruang akuntansi sebagai media transparansi dan pertanggungjawaban dipelintir untuk satu alasan, yaitu menguntungkan bagi pemilik modal. Dan untuk menjadi seorang akuntan yang profesional, seharusnya haruslah melakukan pekerjaan secara profesional juga, yang tidak mengambil keuntungan dari pekerjaannya, serta tidak memiliki tujuan-tujuan khusus dari pekerjaannya. Selain itu, menjadi seorang akuntan haruslah berpegang pada kode etik yang ada, yang tidak tergoyah akan banyaknya uang
dan suapan dari bermacam-macam pihak. Dan solusi untuk masalah ini, seharusnya akuntan profesional harus membuat penilaian dan nilai-nilai yang mencakup ekspektasi publik, yang menyertai munculnya akuntabilitas dan kerangka kerja pengelolaan. Standar dan seksi aturan main yang baru dimunculkan untuk membantu akuntan profesional dan memastikan tidak adanya kepentingan diri sendiri dan atau salah paham dalam pemikiran independen profesional atau yang menunjukkan bahwa terdapat kekurangannya independensi. Selain itu, dari pihak perusahaan seharusnya menegakkan keadilan dengan cara memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang telah melakukan suatu kesalahan dalam perusahaan. Oleh karena itu, dari pihak perusahaan sendiri harus melakukan suatu transparansi atas kegiatan yang terjadi dalam perusahaan antar sesama karyawan, atasan dengan bawahan, atau dengan masyarakat bila diperlukan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Dina dan Shirley dengan kasus Financial Fraud di Savings and Loan Scandal pada tahun 1989. Krisis simpan pinjam atau SNL tahun 1989 adalah bencana keuangan yang menyebabkan kegagalan lebih dari 1.000 simpanan dan pinjaman di Amerika Serikat pada tahun 1980-an dan 1990-an. Krisis ini disebabkan oleh penumpukan dan deflasi yang berkepanjangan pada gelembung pinjaman real estate yang didorong oleh pemberian pinjaman yang berlebihan, spekulasi dan pengambilan resiko akibat deregulasi dan jaminan dana talangan atau bailout wajib pajak. Hal ini menyebabkan runtuhnya ratusan lembaga simpan pinjam dan kebangkrutan Federal Savings and Loan Insurance Corporation, perusahaan asuransi simpan pinjam federal, yang menyebabkan kerugian miliaran dolar bagi pembayar pajak dan berkontribusi terhadap resesi pada tahun 1990 hingga 1991. Nah, beberapa SNL itu menyebabkan penipuan langsung di kalangan orang dalam, dan beberapa dari SNL ini mengetahui dan mengizinkan transaksi penipuan tersebut terjadi karena masalah kepegawaian dan beban kerja serta kompleksitas kasus-kasus tersebut. Penegak hukum lambat dalam mengejar kasus-kasus penipuan bahkan ketika mereka menyadarinya. Nah, krisis simpan pinjam ini pada tahun 1980-an hingga 1990-an itu adalah kegagalan 32% dari 3.234 hingga 1.043 Asosiasi Simpan Pinjam SNL di Amerika Serikat dari tahun 1986 hingga 1995. SNL ini atau thrift adalah lembaga keuangan yang menerima simpanan tabungan dan memberikan hipotek, mobil dan pinjaman pribadi lainnya kepada anggota perorangan atau usaha koperasi yang dikenal di Inggris sebagai building society. Nah, kemudian akar dari krisis ini terletak pada pemberian pinjaman yang berlebihan, spekulasi dan pengambilan resiko yang disebabkan oleh moral hazard dan disebabkan oleh deregulasi dan jaminan dana talangan bailout wajib pajak. Beberapa SNL ini menyebabkan penipuan langsung di kalangan orang dalam, dan beberapa dari SNL ini mengetahui bahkan mengizinkan transaksi penipuan tersebut terjadi karena masalah kepegawaian dan beban kerja serta kompleksitas kasus-kasus tersebut. Penegak hukum lambat dalam mengejar kasus-kasus penipuan bahkan ketika mereka menyadarinya. Nah, krisis ini mengakibatkan ribuan lembaga simpan pinjam itu tutup dan kerugian miliaran dolar sehingga merugikan nasabah dan pembayar pajak. Biaya penyelamatan Federal Savings and Loan Insurance Corporation itu masih mengejutkan banyak pembayar pajak, deposan, dan pembuat kebijakan. Krisis SNL ini ditandai dengan penipuan yang meluas, di mana banyak perusahaan SNL menipu deposan mereka dan berspekulasi mengenai usaha beresiko tinggi dengan modal yang diasuransikan oleh pemerintah. Hal ini menyebabkan runtuhnya banyak institusi dan kerugian finansial yang signifikan bagi pembayar pajak. Nah, menanggapi krisis ini, Kongres mengesahkan Undang-Undang Reformasi Pemulihan dan Penegakan Lembaga Keuangan tahun 1989 yang disebut dengan FIRREA, yang merupakan perubahan besar dalam peraturan industri SNL. Undang-undang tersebut menghapuskan regulator SNL utama,
Dewan Bank Pinjaman Rumah Federal, serta perusahaan asuransi simpan pinjam federal yang bangkrut. Sebagai gantinya, Kongres membentuk kantor pengawasan penghematan dan menempatkan asuransi penghematan di bawah FDIC. Nah, penyebab utama menurut Liga Lembaga Tabungan Amerika Serikat berikut ringkasan detail penyebab utama kerugian yang merugikan bisnis simpan pinjam pada tahun 1980-an. Yang pertama yaitu kurang kekayaan bersih bagi banyak institusi ketika mereka memasuki tahun 1980-an dan peraturan kekayaan bersih yang sama sekali tidak memadai. Kemudian yang kedua yaitu penurunan efektivitas peraturan Q dalam menjaga selisih antara biaya uang dan tingkat pengembalian aset pada dasarnya disebabkan oleh inflasi dan kenaikan suku bunga pasar yang menyertainya. Kemudian yang ketiga yaitu tidak adanya kemampuan untuk memvariasikan pengembalian aset seiring dengan kenaikan tingkat bunga yang harus dibayar untuk deposito. Kemudian yang keempat yaitu meningkatnya persaingan dalam pengumpulan simpanan dan sisi awal bisnis hipotek dan ledakan teknologi baru yang tiba-tiba memungkinkan cara baru dalam menjalankan lembaga keuangan pada umumnya dan bisnis hipotek pada khususnya. Nah, kemudian kasus Financial Fraud Savings and Loan Scandal yaitu simpan pinjam memperoleh berbagai kekuatan investasi baru dengan disahkannya Undang-Undang dan Regulasi Lembaga Penyimpanan dan Pengendalian Moneter dan GARN-ST. Undang-Undang Lembaga Penyimpanan Jerman sejumlah negara bagian juga mengeluarkan undang-undang yang juga meningkatkan pilihan investasi. Hal ini menimbulkan resiko baru dan peluang spekulatif yang sulit dikelola. Dalam banyak kasus, manajemen tidak memiliki kemampuan atau pengalaman untuk mengevaluasi pinjaman tersebut atau untuk mengelola pinjaman konstruksi non-perumahan dalam jumlah besar. Kemudian, penghapusan peraturan pada awalnya dirancang untuk mencegah kelebihan pinjaman dan meminimalkan kegagalan. Pelonggaran peraturan ini mengizinkan pemberian pinjaman secara langsung dan melalui partisipasi di pasar pinjaman jarak jauh dengan janji pengembalian yang tinggi. Namun, pemberi pinjaman tidak mengenal pasar yang jauh ini. Kemudian yaitu penipuan dan pelanggaran transaksi orang dalam dari karyawan. Kemudian tipe dan generasi baru eksekutif dan pemilik simpan pinjam yang oportunistik, beberapa di antaranya yaitu beroperasi dengan cara yang curang, yang pengambil alihan banyak lembaga difasilitasi oleh perubahan peraturan FSLIC yang mengurangi jumlah minimum pemegang saham suatu asosiasi yang diasuransikan dari 400 menjadi 1. Dan yang terakhir yaitu kelalaian tugas dewan direksi beberapa asosiasi tabungan. Nah, kemudian terdapat hasil analisis kasus Financial Fraud Savings and Loan Scandal pada tahun 1989. Yang pertama yaitu identifikasi kasus, tempat kejadian atau lokasi kejadiannya. Kasus The Savings and Loan Scandal terjadi di negara Amerika Serikat, yang mana terjadi di berbagai lokasi di Amerika Serikat, yaitu yang melibatkan lembaga simpan pinjam yang berbeda. Beberapa lokasi dan institusi terkenal yang terlibat dalam skandal tersebut itu meliputi Empire Savings and Loan of Texas. Lembaga ini diketahui terlibat dalam pembalikan tanah ilegal dan kegiatan kriminal lainnya, dan kegagalannya pada akhirnya merugikan pembayar pajak sebesar $300 juta. Kemudian yang kedua yaitu Lincoln Savings and Loan Association. Lembaga ini melampaui batas peraturan sebesar lebih dari $615 juta, menipu ribuan simpanan tabungan hidup mereka dan membebani pembayar pajak sebesar $3 miliar untuk dana talangannya. Kemudian yang ketiga yaitu skandal ini juga melibatkan Keating Five, yaitu sekelompok senator yang diselidiki karena melindungi kontributor kampanye secara tidak patut dari pengawasan peraturan yang sesuai. Senator yang terlibat dalam penyelidikan ini adalah John McCain dari Partai Republik dan Dennis DeConcini dari Partai Demokrat, John Glenn, Alan Cranston, dan Donald Ritchie.
Lokasi-lokasi dan institusi-institusi ini merupakan pusat dari skandal simpan pinjam yang memiliki dampak luas terhadap sistem keuangan Amerika Serikat dan menyebabkan perubahan peraturan yang signifikan serta kerugian finansial bagi pembayar pajak. Nah, kemudian terdapat modus fraudnya, yaitu yang pertama, penipuan meluas. Krisis ini ditandai dengan penipuan yang meluas, dengan aktivitas penipuan ditemukan di 60% lembaga tabungan yang gagal. Penilaian palsu, transaksi mandiri, pinjaman kepada keluarga dan rekanan, suap, dan pembayaran merupakan hal yang lazim dan diseparuhi lembaga yang gagal. Penipuan adalah elemen utama kehancuran lembaga tersebut. Kemudian yang kedua yaitu pengambilan resiko dan kesalahan manajemen yang berlebihan. Krisis ini disebabkan juga oleh pemberian pinjaman yang berlebihan, spekulasi, dan pengambilan resiko akibat deregulasi dan jaminan dana talangan wajib pajak. Hal ini menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi pembayar pajak dan runtuhnya banyak lembaga simpan pinjam. Kemudian disebabkan oleh asuransi simpanan pemerintah juga. Krisis ini diperburuk oleh asuransi simpanan pemerintah yang telah menjadi bagian dari kontrak sosial Amerika sejak New Deal. Hal ini menimbulkan bahaya moral karena pemerintahlah yang menanggung resiko kehilangan simpanan, sehingga menyebabkan tindakan yang tidak hati-hati dan tidak tepat oleh lembaga simpan pinjam. Kemudian yang terakhir yaitu karena kompleksitas kasus penipuan. Penegakan hukum lambat dalam menindaklanjuti kasus penipuan ini, sebagian disebabkan oleh masalah staf dan beban kerja, serta kompleksitas kasus tersebut. Hal ini berkontribusi pada keterlambatan dalam menangani aktivitas penipuan bahkan ketika aktivitas tersebut sudah diketahui. Nah, kemudian masuk kepada pelakunya. Pelaku yang terlibat dalam kasus skandal simpan pinjam ini yaitu individu dan lembaga juga, dan beberapa tokoh penting serta akibatnya yang ditimbulkan diantaranya adalah Charles Keating, Jim Wright, Keating 5, serta berbagai individu yang terkait dengan SNL. Nah, kemudian yang melibatkan berbagai individu lembaga, beberapa tokoh penting serta akibat yang ditimbulkannya adalah yang pertama, Charles Keating. Dia adalah tokoh terkemuka dalam skandal tersebut dan menjalani hukuman penjara karena perannya dalam kegagalan simpan pinjam yang paling mahal. Kemudian yang kedua itu Jim Wright. Pada tanggal 9 Juni tahun 1988, Komite Standar Perilaku Pejabat DPR mengadopsi resolusi penyelidikan awal yang mencakup 6 hal yang mewakili tekad komite bahwa dalam 69 kasus terdapat alasan untuk percaya bahwa Rep. Jim Wright, Ketua DPR pada saat itu, melanggar peraturan DPR tentang perilaku yang tidak pantas sebagai wakil. Sebuah laporan oleh penasihat khusus melibatkan dia adalah sejumlah tuduhan menjajakan pengaruh seperti vernom simpan pinjam dan upaya untuk memecat William K. Blake sebagai wakil direktur perusahaan asuransi simpan pinjam federal atau disingkat NVC LIC di bawah Gray. Wright mengundurkan diri pada tanggal 31 Mei tahun 1989 untuk menghindari sidang penuh setelah Komite Standar Perilaku resmi dengan suara bulat menyetujui pernyataan dugaan pelanggaran pada tanggal 17 April. Kemudian Keating 5. Pada tanggal 17 November tahun 1989, penyelidikan Komite Etik Senat dimulai terhadap Keating 5, yaitu Alan Cranston, Dennis DeConcini, kemudian John Glenn, John Messershain, dan Donald Wary Jr. yang dituduh melakukan intervensi secara tidak patut pada tahun 1987 atas nama Charles H. Keating Jr., Ketua Asosiasi Simpan Pinjam Lincoln. Lincoln Savings milik Keating gagal pada tahun 1989, yaitu merugikan pemerintah federal lebih dari 3 miliar dolar dan meninggalkan 23.000 pelanggan dengan obligasi yang tidak berharga. Kemudian pada awal tahun 1990-an, Keating divonis bersalah di pengadilan federal dan negara bagian atas banyak tuduhan penipuan, pemerasan, dan konspirasi. Kemudian dia menjalani hukuman 4,5 tahun penjara sebelum hukuman tersebut dibatalkan
pada tahun 1996. Pada tahun 1999, dia mengaku bersalah atas rangkaian penipuan kawat dan penipuan kebangkrutan yang lebih terbatas, dan dijatuhi hukuman sesuai dengan masa hukumannya. Kemudian berbagai individu yang terkait dengan SNL juga yang berada di dalam, yang melibatkan aktivitas kriminal yang meluas, termasuk pengambilan resiko yang melanggar hukum, kemudian penggelapan kolektif juga, dan menutupi aktivitas penipuan. Nah, kemudian untuk nilai korupsi atau nilai kerugiannya yaitu kerugian finansial. Krisis ini menyebabkan kerugian finansial yang besar dengan angka kerugian yang meningkat menjadi 11 miliar dolar pada tahun 1988 dan 20 miliar dolar pada tahun 1989. Runtuhnya banyak lembaga simpan pinjam dan kebangkrutan Federal Savings and Loan Insurance Corporation berkontribusi terhadap dampak finansial secara keseluruhan. Bailout wajib pajak. Krisis ini mengakibatkan beban yang besar juga bagi wajib pajak, sehingga diperlukan dana talangan untuk mengatasi kegagalan lembaga tabungan, misalnya Lincoln Savings and Loan Association yang dimiliki oleh Charles Keating menipu ribuan deposan atas tabungan hidup mereka dan membebani pembayar pajak sebesar 3 miliar dolar untuk dana talangannya. Nah, kemudian untuk hukuman atau vonis bagi pelakunya sudah saya sebutkan tadi juga, dan saya sebutkan lagi untuk Keating divonis bersalah di pengadilan federal dan negara bagian atas banyak tuduhan penipuan, pemerasan, dan konspirasi. Dia menjalani hukuman 4,5 tahun penjara sebelum hukuman tersebut dibatalkan pada tahun 1996. Kemudian yang terakhir yaitu opini. Skandal simpan pinjam tahun 1989 merupakan penipuan keuangan besar yang mempunyai konsekuensi luas bagi perekonomian Amerika Serikat dan pembayar pajak. Mungkin berikut beberapa pendapat terkait skandal tersebut, yaitu yang pertama, kegagalan peraturan. Skandal ini menyoroti kegagalan badan pengatur seperti Dewan Bank, Pinjam Rumah Federal, Departemen Kehakiman, dan FBI dalam secara efektif mengawasi penjaminan simpanan pemerintah, dan kurangnya mekanisme pengawasan yang efektif menciptakan lingkungan kriminogenik dalam industri yang barang bekas yang berkontribusi terhadap aktivitas kriminal yang disengaja dan meluas. Kemudian dampak deregulasi. Skandal ini menggarisbawahi dampak negatif deregulasi dan supervisi terhadap organisasi simpan pinjam di Amerika Serikat. Pemberian pinjaman yang berlebihan, spekulasi, dan pengambilan risiko yang didorong oleh moral hazard disebabkan oleh deregulasi dan jaminan dana talangan wajib pajak diidentifikasi sebagai akar penyebab krisis ini. Kemudian kerugian bagi wajib pajak juga. Skandal ini juga mengakibatkan runtuhnya ratusan lembaga simpan pinjam dan bangkrutnya Federal Savings and Loan Insurance Corporation yang menyebabkan kerugian bagi pembayar pajak Amerika Serikat sekitar 300 miliar dolar. Kerugian finansial yang terjadi disebabkan oleh aktivitas kriminal yang sengaja dan meluas sehingga menciptakan lingkungan skema Ponzi yang disponsori pemerintah federal. Kemudian yang terakhir yaitu perlunya reformasi. Skandal ini mendorong disahkannya Undang-Undang Reformasi, Pemulihan dan Penegakan Lembaga Keuangan tahun 1989 atau yang disebut dengan FIRREA, yang merupakan perubahan besar dalam peraturan industri SNL. Hal ini menyoroti perlunya reformasi komprehensif untuk mencegah krisis serupa di masa depan. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Dalam penutup presentasi ini, mari kita bersama-sama mengamini bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama kita semua. Melalui kesadaran, integritas, dan kolaborasi, mari kita bangun masyarakat yang bersih dari korupsi untuk menciptakan masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan bagi generasi mendatang. Terima kasih atas perhatian dan komitmen kita untuk menjadikan dunia ini tempat yang lebih baik. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.